Berikan rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri di sini ada banyak, ya. Kalau mau dilihat di teori, dengan rangsangan di bagian yang sangat sensitif. Jangan berpikir di mana-mana di bagian yang sangat sensitif, ya. Sensitif nyeri. Oke, di bagian yang sternum, ya. Jadi kita bisa pakai begini. Kita punya bentuk tangan ini. Kalau sampai dia ada respon berarti aman, ya. Sampai di pain. Yang kedua, ini juga sering ada di rumah sakit, tapi untuk memberikan rangsangan nyeri di area kening. Cuma hati-hati kalau dapat pasien yang sudah garis kening 2 jam. Komplain lagi, ada yang aman di sini ya. Masuk pegang-pegang. Oke, ya. Jadi rangsangan nyeri untuk memastikan bahwa ini pasien masih bisa merasakan enggak, ya. Sumpah lapus dari ahli semua. Oke. Kemudian no respon ternyata atau unresponsive. Apa yang mau bikin? Short for help dia bagi menjadi 2. Yang di luar rumah sakit dengan di dalam rumah sakit. Ya, kalau di luar rumah sakit biasa orang bilang OCA. Apa itu OCA? Out of hospital cardiac arrest. Kalau di rumah sakit ICA. In hospital cardiac arrest. Sama-sama henti jantung tapi ada yang di luar rumah sakit, ada yang di dalam rumah sakit. Kalau yang di dalam rumah sakit kita bisa langsung dulu 3 kali kasih tahu di mana. Contoh, kotlu di ruang internal kamar 103 titik. Jangan sampai begini. Kotlu sudah. Penting kotlu. Enak kali orang dia. Oke, kasih tahu di mana. Dan kemudian kalau di luar rumah sakit, ya bisa minta tolong. Tolong. Di sini ada pasien tidak sadar. Saya cuma sendiri. Saya butuh bantuan. Clear? Dah. Kalau di dalam rumah sakit Kolot dulu di ruangan. Kalau OCA Tolong sini ada. Saya sendiri butuh bantuan. Oke, aman ya? Sekarang setelah kita mendapatkan bantuan, ya semua ke sana. Jangan orang tunggu bantuan tuh. Kemarin kok bantuan. Bapak balas telepon orang. Kan lagi di UGD tunggu kemarin lupa ya. Jangan. Ya. Sekarang kita mau tekankan bangun. Pada saat kita lalai, kita berjibaku dengan yang namanya berapa detik? 10 detik. Bayangkan kalau orang mau lapor yang orang sana. Assalamualaikum, ada pasien ini. Berapa konsultasi habis berapa lama di situ, ya? Dan setelah kita kirim bantuan, kita langsung early CPR. Caranya bagaimana? Kasih tangan dominan di bawah. Cek nadi Dulu ya. Cek nadi. Cek nadi biasa dari area sini tiroid, kemudian kita geser ke area samping. Coba cek kalau ada masih ada. Ada. Cek sekarang. Saya yakin ada semua, tapi tidak semua langsung bisa dapat berapa. Ada ini. Ada yang masih terputar-putar bersama. Oke. Nah, biasa pada pasien-pasien obes, ya itu banyak sekali lemak di sini dan setengah mati kita mau cari dia punya nadi. Kita punya patokan 10 detik. Tapi kalau orang di ACLS, kalau 7 detik orang masih berputar antara ada dan tiada, gas saja. Anggap saja tidak ada. Mending kita tolong tapi dia tidak butuh daripada kita tidak tolong tapi sebenarnya dia sudah butuh. Oke? Jadi tolong saja. Sama mana dia punya hari ini? Mesti ini ada di sini. Ternyata ini. Oke. Ternyata kalau kita mau tunggu lama ya hati-hati. Kalau lebih dari 10 detik dia punya keberhasilan tinggal 40%. Tinggal 40%. Tinggal mau tunggu diskon dari
malaikat maut kau ingat ada diskon tapi malam orang tak jia kang daging lagi oke. Dah sebelum ada DP nadi ini pokoknya tidak ada nadi ya sudah orang anggap dia tidak ada nadi. Oke. Kemudian titik kompresi ini PX ya, pertigaan ini PX ya. Ada orang punya iga kan bang model V begini dia kan Ya. di tengah itu PX ya. Ya. PX aksis supaya cuman hati-hati ya, jangan sampai tergeser. Artinya kalau di sini dia punya sternum, telusuri di area sternum, tulang yang paling besar itu sternum. Kenapa? Sebentar. Pastikan kita dapat dia punya titik tumpu di area sternum, titik. Cara mengukur bagaimana? Ini dia punya PX, 2 jari di atas PX, di situ dia punya titik tumpu. Oke. Jangan lupa no. Sakit mata tuh, oke. Jadi PX ya, pas di titik PX 2 jari di atas PX itulah titik tumpu. Oke. Kemudian cara cepatnya bagaimana? Kita ambil dari bagian mid aksila Untuk silakan. sampai ke tengah sternum. Jadi bisa langsung dari samping mid aksila langsung sejajar dengan sternum begini. Bisa juga ini PX 2 jari di atas PX di sini. Oke, ini yang menentukan teman-teman. Kita tidak akan membatasi sebelah kiri atau sebelah kanan yang berkompresi terkait ujian ya. Kemarin kita kasih ujian di beberapa rumah sakit ya. Ada kalanya orang sudah lupa mana dia punya tangan kanan. Nes, ini saya ke tangan kanan. Oke, senyamannya yang penting dia punya power dapat. Ya, oh nah saya lebih suka saya ke tangan dominan di bagian bawah. Sudah tangan kanan di bagian bawah, nggak masalah. Oke, dan saya lebih suka tangan kiri di bagian bawah, sudah berarti yang sentuh langsung dengan sternum area tangan kiri, tidak masalah. Oke, tangan apa yang lebih nyaman? Coba. Tangan kanan. Tangan kanan di bawah. Kiri. Tidak ada tangan kiri di sini. Lebih nyaman tangan apa di bawah? Nah, tidak tahu mana. Iya, oke, sip. Dah, titik tumpu bukan ini. Bukan ini, tapi ini. Ini ya. Tangan. Yang ini. Bro. Yang ini. Ya. Jadi tekanan itu ada di sini. Bukan di sini telapak atau bagian jari. Jadi di bagian ini. Jadi kalau terang wah, beken, ukur PX 2 jari di atas PX gas. Titik tumpu ini. Begini. Ya. Oke. Dah. Nah, untuk memaksimalkan kita punya kompresi, ya, orang punya buku-buku ini lutut dia sejajar dengan bahu, begini, ya. Oke, sejajar dengan bahu. Kemudian ukur 2 jari di atas PX ini. Kemudian kita punya bahu sejajar dengan hidung pasien. Oke, baru mulai kompres. Oke. Bayangkan kalau orang terlalu ke belakang, dia mulai di bagian. Jadi posisinya harus sejajar. Usahakan posisinya itu tidak membebani pasien. Membebani penolong. Contoh, kalau ngoni terlalu condong ke belakang, ini capek sekali teman-teman dan tidak maksimal. Yang mau dipakai bukan kekuatan di siku, tapi berat badan. Ya, jadi tidak ada mubah. Jadi dia pakai berat badan 1. Jadi kuncinya ini harus lurus, ya. Kecepatannya berapa? 100 sampai 120. Jadi ada yang punya speedometer ya. Orangnya tidak tahu. Jadi untuk menentukan itu dia pakai spasi dan, ya. 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 1 dan 9 dan 10. Oke? Boleh? Oke. Kedalamannya 5 cm. 6. meter tanpa air.
Sentimeter. Sentimeter. Dapat air kurang. Oke. Boleh. Kemudian yang ketiga apa? Minimalkan interupsi. Minimal interupsi. Contoh kan, jadi ada 3 orang tadi kan. Nanti orang baku pindah. Yang di bagian bagging atau ventilasi akan berpindah gantian dengan bagian kompresor. Dia punya waktu berpindah itu dia tidak lebih dari 10 detik atau yang sering tersebut minimal interupsi. Oke, berapa lagi? Maksimalkan recoil. Maksimalkan recoil ini begini. Ini yang salah, ini yang salah. Ini yang salah. Jadi maksimalkan recoil itu kasih mengembang kamar sempurna dulu. Mengembang sempurna dulu baru kompresi ulang. Mengembang sempurna dulu baru kompresi ulang. Jangan baru mau mengembang tola lagi. Ya. Jadi kita lihat dia punya recoil sempurna. Terakhir hindari hiperventilasi di bagian bagging. Ya, di bagian bagging. Ya. Bagian dia punya posisi ya. Biar mulai suka sekali love mau bikin begini. Oke, isi clean C3 ini dia mengait pada area tramus pasien. Oh. 1, 2, 1 dan 1000 itu kalau so ada nadinya tidak ada nafas. Ya. Karena ininya tidak ada nafas jadi 1, 2. Oke? Ya. Sudah? Ya. Aman? Aman. Ada yang mau ditanyakan? Itu basic dulu. Ya. Oke. Siap main? Siap. Ya, jadi ralat dia jadi ada 4 orang. Kita masuk di tim. Kita mau tunjuk siapa yang mau jadi kita punya tim.